Asal-usul Danau Maninjau. Di sebuah perkampungan di kaki Gunung Tinjau, Sumatera Barat, hiduplah 10 orang bersaudara. Mereka terdiri dari 9 orang laki-laki dan 1 anak perempuan. Ayah dan ibu mereka telah meninggal dunia. Anak tertua bernama Kukuba, sementara itu si bungsu yang merupakan satu-satunya perempuan bernama Siti Rasani atau Sani. Karena jumlah laki-laki bersaudara itu 9, orang penduduk sekitar sering menyebut mereka Bujang 9. Semenjak orang tua mereka meninggal dunia, mereka diasuh oleh seorang paman, yaitu Datuk Limbatang, yang biasa mereka panggil Kuku. Datuk Limbatang mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Giran. Setelah menginjak dewasa, Giran dan Sani saling jatuh cinta. Pada mulanya, mereka menyembunyikan hubungan tersebut. Namun, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, akhirnya mereka mengungkapkan hubungan ini kepada keluarga masing-masing. Kedua keluarga itu menyambut hubungan Sani dan Giran dengan sukacita. Saat panen usai, warga di perkampungan itu melangsungkan perayaan adat berupa silat. Semua bersemangat mengikuti upacara ini, termasuk Kukuban dan Giran. Kukuban dengan keahlian silatnya berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Hal yang sama terjadi pada Giran. Akhirnya, keduanya bertemu pada pertandingan penentu. Ketika pertarungan itu berlangsung, keduanya mengeluarkan keahlian masing-masing. Kukuban melancarkan serangan kepada Giran. Suatu saat ia melancarkan tendangan ke arah Giran, tetapi tendangan tersebut ditangkis oleh Giran. Semua penonton tercengang ketika tiba-tiba Kukuban berteriak kesakitan. Ternyata kaki Kukuban patah dan ia dinyatakan kalah dalam pertarungan. Semenjak kejadian itu, Kukuban menyimpan dendam pada Giran. Ia tidak terima dikalahkan oleh Giran dan menyebabkan kaki ia patah. Suatu hari, Datuk Limbatang dan keluarganya datang ke rumah Bujang 9 untuk membicarakan kelanjutan hubungan Sani dan Giran. Di luar dugaan, Kukuban menentang hubungan Giran dan adiknya. Terjadilah perselisihan antara Kukuban dan Datuk Limbata. Sampai kapanpun, aku tidak akan menyetujui pernikahan Sani dengan anak angku. Giran sudah mempermalukanku di depan penduduk dan ia juga telah mematahkan kakiku. Anakku Kukuban, mengapa engkau membenci Giran? Semua orang menyaksikan bahwa kaulah yang menyerang Giran ketika Giran terpojok. Ia menangkis tendanganmu sehingga kakimu patah. Giran tidak bersalah. Kukuban tetap menolak memberikan restunya. Sani dan Giran tidak bisa menikah. Betapa sedihnya hari Sani dan Giran. Suatu ketika Sani dan Giran bertemu di ladang di pinggir sungai. Mereka pun kembali membicarakan tentang rencana pernikahan yang tak direstui oleh Kukuban. Pembicaraan itu membuat Sani bertambah sedih.
Ia pun beranjak dari tempat duduknya. Tiba-tiba kain yang dikenakannya tersangkut di sebuah ranting berduri dan melukai kakinya hingga berdarah. Sani pun merintih kesakitan melihat kejadian itu. Giran dengan sigap mengambil daun-daun obat di sekitarnya dan mengoleskannya ramuan yang dibuatnya kepada luka kekasihnya. Tanpa mereka sadari, warga melihat Giran yang sedang mengobati luka di kaki Sani. Warga mempunyai prasangka buruk terhadap keduanya. Mereka pun dikirim warga untuk diadili karena dianggap telah melakukan perbuatan yang memalukan dan melanggar etika. Sidang adat memutuskan bahwa mereka bersalah dan sebagai hukumannya, keduanya harus dibuang ke Gunung Tinjau agar tidak membawa malapetaka bagi penduduk. Sani dan Giran dikirim menuju puncak Gunung Tinjau. Mata mereka ditutup dengan kain hitam. Giran dan Sani masih tetap berusaha meyakinkan penduduk bahwa mereka tidak bersalah. Di puncak Gunung Tinjau, Giran mengadahkan tangannya dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, jika kami tidak bersalah, letuskanlah gunung ini sehingga menjadi pelajaran bagi mereka semua. Setelah mengucapkan doa tersebut, yang mendengar Sani dan Giran tersebut, Giran pun meloncat ke dalam goa yang sangat panas tersebut. Tidak lama kemudian, terjadilah letusan dahsyat yang menyebabkan gempa hebat dan menghancurkan Gunung Tinjau dan pemukiman penduduk yang berada di sekitarnya. Tidak ada satupun penduduk yang selamat. Letusan tersebut menyebabkan terbentuknya sebuah kawah yang semakin lama semakin besar, sehingga menyerupai sebuah danau. Danau tersebut disebut dengan Danau Maninjau.